Yo, halo. Kali ini saya mau coba main beberapa game di perangkat Android yang kecil banget ukurannya. Lebih kecil daripada handphone Android yang pernah saya coba. Ya, ini dia smartwatch S8 Ultra 4G. Sesuai namanya, jadi ini tuh jam tangan, tapi saya lepasin strapnya. Dan memang secara fungsinya tuh ini udah kayak handphone Android aja. Cuma ukurannya kecil dan dijadiin jam tangan. Nah, untuk spesifikasinya, dia pakai chipset Spreadtrum SC9832E, quad-core 1,4 GHz, RAM-nya 1 GB, internal 16 GB, GPU-nya Mali T820, jaringannya 4G, baterainya sekitar 600 mAh, dan OS-nya Android 8.1.0. Nah, dengan spek segitu dan ukuran sekecil ini, gimana rasanya kalau buat main game? Kira-kira yang kesiksa perangkatnya atau sayanya? Oke, langsung aja gas main game. Yang pertama, kita coba dulu game Mobile Legends. Kalau di Play Store-nya sih ada ya, dan bisa di-download. Berarti support nih. Terus dibuka juga bisa, sampai masuk ke menunya lah. Cuma ini baru di menunya aja udah susah mencet-mencetnya. Tapi untungnya masih bisa lah sampai masuk ke permainannya. Dan ini pas main, dibanding ngerasain nge-lag-nya, saya lebih ngerasain susah mencetnya sih. Karena kecil-kecil banget di tombolnya. Lanjut, yang kedua saya coba main PUBG Mobile. Nah, yang ini juga bisa diinstal, dibuka juga masih bisa. Nah, saya ngiranya ini support kan, tapi setelah loading itu malah muncul semacam peringatan yang sebenarnya nggak kebaca sih ini peringatan apa. Cuma kalau dari yang udah-udah, ini kemungkinan peringatan kalau device-nya ini nggak kompatibel atau nggak support buat main PUBG Mobile. Dan ketika ditekan OK, itu malah nutup gamenya. Adeh. Ya udah, coba alternatifnya, yaitu Free Fire. Kalau yang ini saya yakin harusnya sih bisa, dan bener aja yang ini tuh bisa sampai masuk ke permainannya lah. Pas main sebenarnya normal aja, ya masih kerasa sih stuttering gitu mah. Cuma ini buat jalannya aja udah susah, soalnya saking mepet-mepetnya nih tombolnya. Apalagi buat ngarahin ke musuhnya. Wah, itu makin susah pokoknya. Triple kill. Quadra kill. Next, yang keempat ya, saya coba game balapan, yaitu Car X Racing. Ini lumayan game berat sih sebenarnya, tapi ternyata di Play Store ini bisa diinstal di device ini. Terus saya coba buka juga bisa sebenarnya sampai masuk ke gamenya. Tapi pas main, buset, macet-macet cuy. Terus mungkin pas udah batasnya, itu malah not respon kayak gini jadinya. Ya udah, saya coba game balapan yang lain, yang lebih ringan lah, yaitu Fast Racing 3D. Nah, kalau yang ini lancar lah, nggak kayak yang tadi. By the way, ternyata sensor accelerometer device ini bisa dipakai secara normal ya. Bisa dimiring-miringin gitu buat main game semacam ini. Oke, lanjut. Saya penasaran sama game yang mungkin bakal ditanya-tanya, yaitu Genshin Impact. Tapi kalau saya cari di Play Store, ternyata cuma ada yang versi cloud-nya. Ya, kalau dipikir-pikir wajar sih kalau nggak ada. Tapi ya udahlah, kita cobain aja yang cloud-nya. Dan hasilnya ya bisa cuy. Namanya juga cloud ya, nggak butuh spek yang tinggi-tinggi banget. Kelihatan keren juga nih bisa main Genshin di device sekecil ini.
Cuma memang karena ini cloud butuh jaringan internet yang kenceng. Jadi tetap aja sih kerasa kayak macet-macet gitu main di device ini. Ditambah layar yang kecil, jadi kesel. Sebenarnya untuk layar sekecil ini, kalau nggak mau tersiksa tapi tetap mau maksa main game, ya bisa aja pilih game yang nggak terlalu heboh lah. Contohnya kayak Subway Surf, yang cuma geser-geser aja kan buat mainnya. Atau buat main game POW, itu bisa juga. Jadi kayak berasa Tamagotchi ya, punya peliharaan virtual. Dan ini kan kecil, jadi bisa buat gantungan gitu lah. Oh iya, saya juga penasaran gimana kalau buat main game emulator. Tadinya saya mau coba tanpa pakai gamepad ya, tapi ternyata susah cuy. Terus layarnya ini multitouch-nya terbatas, jadi makin stres lah. Ya udah, nyerah nih, akhirnya sambungin pakai gamepad. Untuk sekelas game Nintendo DS ini bisa, cuma memang masih nggak begitu lancar. Dan tambah kecil lagi kelihatan gamenya. Sekelas game PSP sebenarnya bisa-bisa aja. Ini pun tanpa saya setting lagi, game GTA Vice City bisa ke 30-an FPS. Cuma ya tetap ada frame drop-nya. Kalau buat main game God of War, sebenarnya nggak perlu dijawab sih. Tapi kurang asik aja gitu kalau nggak ngedengerin suara pas kesiksanya. Nah, kalau buat main game PS1, ini aman-aman aja sih. Bisa cukup stabil malah. Cuma ya itu tadi, orang gila mana yang main game apalagi emulator di perangkat sekecil ini. Bikin rusak mata dan rusak mental malah. Nah, jadi begitulah kalau kita pakai si smartwatch S8 Ultra 4G ini buat main game. Pasti ada aja yang nggak bisa, karena emang bukan diperuntukannya. Tapi kalaupun bisa, ya siap aja kita yang tersiksa. Tapi ya udahlah, ambil manfaatnya, atau setidaknya hikmahnya lah ya. Oke, jadi itulah main game di perangkat Android yang sekecil ini, yaitu smartwatch S8 Ultra 4G. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Yang belum nonton reviewnya, cek di deskripsi ya. Yo, halo. Kali ini saya dapat fosil elektronik lagi, sebuah gadget atau handheld orang kaya di zamannya. Ya, ini dia Personal Digital Assistant atau PDA dari Palm dengan tipe TX. Ini saya belinya lewat shopping dengan harga 300 ribuan. Kalau dari keterangannya sih kondisinya baru, tapi katanya like new, bekas tapi kayak baru. Nggak tahu dah mana yang benar. Tapi kalau dilihat-lihat ini masih disegel gitu ya. Kalau beneran baru sih gokil juga nih fosil. Oke, gak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada banyak banget nih tumpukan kertas-kertas. Yang ini buku panduannya, lumayan tebel dan lebih niat ya. Terus ini ada graffiti stiker, jadi kayak panduan untuk nulis karakternya. Ada beberapa bahasa gitu, dan ini tuh beneran stiker ya, bisa ditempel biar inget. Dapat pelindung layar, tapi ini universal,
jadi bisa digunting sendiri sesuai ukuran layar perangkatnya. Dapat disk ini buat install software atau drivernya gitu ya. Ada keterangan perjanjian atau lisensinya gitu. Terus dapat kontak untuk customer supportnya. Ada di berbagai belahan dunia cuy. Ini ada katalog aksesoris yang mereka jual dan mungkin support tipe ini. Terus yang ini ada semacam peringatan untuk pendengaran gitulah ya. Waduh, banyak banget nih. Lanjut, ini ada unit PDA-nya, tapi ditaruh dulu. Terus ada chargernya, modelnya udah nyambung sama kabel, colokannya khusus deh kayaknya. Dan untuk model adapternya kayak gini, dengan output 5,2 volt 0,5 ampere. Oh, ternyata untuk colokannya ini bisa dicopot dan diganti gitu. Ini ada 3 tambahannya. Dan untuk model di Indonesia juga ada nih. Untuk gantinya ini tinggal dibuka aja kuncinya dan digeser deh. Terus dapat kabel yang colokannya tuh kayak gini, beda sama yang buat ngecas ya. Dan ini ke USB. Soalnya kabel ini memang buat ngehubungin ke PC. Dan ini dapat apaan ya? Oh, mungkin semacam flip covernya gitu ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Palm TX. Lanjut, cek unitnya. Widih, keren juga nih kayaknya. Untuk penampakannya itu kayak gini ya. Warnanya itu hitam, tapi kebiru-biruan dikit. Mirip biru dongker tapi lebih gelap. Dan kalau dilihat ini memang rasanya kondisi baru ya, mulus banget. Masih ada stikernya juga nih, katanya di-charge dulu selama 3 jam sebelum digunakan. Siap, tapi dikletek aja. Nah, di bagian depannya ini ada layar 4 inch, terus di atasnya ada tulisan Palm, kalau di bawahnya ada tombol-tombol fisik, browser, kontak, navigasi, kalender, dan home. Kalau di sisi kanannya ada stylus yang nangkring di sini, bentuknya kayak gini, simple aja. Terus di bawahnya ada lubang buat ngecharge dan lubang multi konektor. Di sisi kirinya ada buat pasang flip covernya. Di sisi atas ini ada tempat buat SD card. Ini udah dikasih. Lah, ternyata cuma dummy aja, kayak contohnya gitulah ya. Terus ada lubang jack audio dan tombol power. Untuk bagian belakangnya kayak gini. Di sini ada tombol reset kecil banget, ada lubang speakernya, dan ada keterangan gitu ya, kayak serial number, MAC address, dan bla bla bla. Untuk desainnya ini secara bentuknya kalau dilihat dari belakang kayak kalkulator gitu. Tapi kalau dari depannya ini baru deh kelihatan kalau ini tuh bukan barang sembarangan di zamannya. Kelihatan canggih lah, karena udah didominasi sama layar yang gede pada waktu itu. Terus kalau lihat tombol-tombol yang di bawahnya ini mungkin mirip-mirip yang dipakai ketika era-eranya smartphone populer bermunculan ya. Untuk bahan yang dipakai ini plastik, tapi bukan yang tipis gitu. Finishingnya doff, emang dibikin kelihatan gagah gitu ya. Oke, coba dibangkitin alias dinyalain dengan dicolok. Yes, nyala! Ini ada setting-setting dulu ya. Dan inilah tampilan awal dari PDA Palm TX. Untuk navigasinya ini bisa pakai tombol atau sentuhan ya. Tapi kalau pakai sentuhan itu lebih enaknya pakai stylus. Kalau pakai jari itu agak dipijit dan kurang responsif. Soalnya touchscreen-nya ini masih yang resistif. Untuk infonya, Palm TX ini menggunakan Palm OS Garnet versi 5.4.9. Dan untuk storage-nya sisa sekitar 100 MB dari 114 MB. Untuk tampilan utamanya ini bisa dibilang home screen-nya atau disebut favorit. Ini udah lumayan rame ya, banyak perintilan-perintilan menunya juga. Di sini udah langsung disuguhin beberapa daftar aplikasinya dan ada 4 tab. Terus di atasnya ini ada jamnya dan indikator baterai. Kalau di bawahnya ini ada semacam status bar-nya gitu. Ada buat pencarian, munculin menu dari aplikasi yang aktif, terus ada jam lagi, tapi di sini bisa atur brightness sama sound profile. Terus ini ada notifikasinya, ada buat Bluetooth, Wi-Fi. Nah, yang ini buat coret-coret, kayak buat nyari menu dengan cepat gitulah. Kalau yang ini buat rotasi layarnya ya, dari portrait ke landscape secara manual. Dan yang ini buat munculin input area. Nah, buat ngetiknya ini ada 2 metode. Yang pertama kayak nulis gitu, disebutnya graffiti. Jadi stiker yang di unboxing tadi itu cara-cara penulisan setiap karakternya, biar bisa dideteksi gitu apa yang sebenarnya ditulis. Terus ada juga yang metode keyboard virtual, kayak yang dipakai sekarang-sekarang gitulah. Cuma ini kecil-kecil, jadi emang harus pakai stylus biar nyaman. Nah, kalau untuk nampilin semua aplikasinya, itu kayak gini. Modelnya grid gitu ya menunya.
Di sini ada banyak aplikasi bawaan yang bisa dikumpulkan berdasarkan kategorinya. Untuk fitur yang basic gitu di sini udah ada, kayak macam kalkulator, kalender, semacam catatan, atau alarm. Nah, kalau yang lebih advance-nya lagi, udah ada kayak buat edit-edit dokumen, Excel, atau buat presentasi. Terus ada toko aplikasinya juga nih, yang disebut Edit. Cuma emang nggak banyak sih list aplikasinya, dan rata-rata bayar ya. Terus buat aktivitas email dan buat browsing juga bisa, tapi pakai WiFi ya. Karena perangkat ini memang nggak bisa pakai seluler atau nggak bisa dimasukin kartu SIM. Tapi di sini ada kayak fitur dialer atau SMS. Untuk pakai fitur itu harus ada perangkat tambahan yang sebagai jembatan biar bisa menggunakan selulernya. Untuk fitur multimedianya juga udah ada. Oh iya, kita bisa pakai SD card ya buat nampung file-filenya gitu. Perangkat ini udah bisa buat sekedar lihat-lihat gambar atau nonton video, dan saya rasa untuk layarnya ini sekelas zamannya udah lumayan bagus lah dari segi warnanya. Terus untuk musik playernya juga udah ada, cuma kualitas speakernya biasa aja, bahkan kayak agak sember gitu. Palm TX ini, untuk spesifikasinya, dia menggunakan Intel Xscale PXA270 dengan clock speed 312 MHz, RAM-nya 32 MB, storage-nya 128 MB, layarnya 4 inch TFT 320x480, baterainya 1250 mAh, dan menggunakan Palm OS Garnet 5.4.9. Oh iya, perangkat ini dirilis sekitar tahun 2005 ya, berarti udah 19 tahun lalu. Gokil juga nih, saya masih dapat yang barunya. Dan untuk harganya ini sekitar 299 US dollar pada waktu itu. Tapi kalau harga di Indonesia, saya nggak nemu tuh infonya. Buat yang tahu, boleh deh tulis di komentar ya. Sebenarnya beruntung juga dapat unit yang kondisi baru kayak gini. Tapi karena faktor usia, ternyata ada minusnya juga, yaitu baterainya ini harus tetap di-charge. Kayaknya udah nggak bisa simpen daya gitu, kelamaan kosong. Soalnya udah saya coba cas seharian dan indikator baterainya juga udah 100%, tapi kalau dicabut tetap mati dan nggak bisa dinyalain. Terus kalau mau aktifin WiFi juga kayak langsung mati gitu. Kayaknya komponen lainnya ada yang bermasalah. Terus untuk layarnya ini juga kayak ada beberapa titik jamur gitu ya. Seperti yang sebelumnya udah saya bahas, Palm OS itu sistem operasi mobile yang paling populer di zamannya, mengalahkan Windows Mobile, BlackBerry, bahkan Symbian. Tapi memang Palm OS itu lebih terkenalnya digunakan di PDA. Untuk OS yang dipakai di Palm TX ini menggunakan Palm OS 5.4 Garnet, di mana ini generasi ke-14 dari versi besarnya Palm OS, yang pastinya udah banyak perbaikan dan penambahan fitur dari versi-versi sebelumnya. Misalnya kayak dukungan resolusi layar yang lebih tinggi, update pada bagian Bluetooth, dan lain sebagainya. Dengan spek yang lebih tinggi juga, jadi lebih banyak aplikasi Palm OS yang support ya. Masih sama nih seperti sebelumnya, kita bisa nemuin peninggalan aplikasi-aplikasi Palm OS dari web ini. Pasangnya juga nggak ribet, tinggal pindahin aja ke memori. Cuma untuk game malah kayaknya jadi nggak banyak pilihan ya, kalau untuk perangkat yang lebih ke touchscreen gini. Wajar aja sih dulu pengembangnya itu lebih banyak tertarik ke perangkat yang pakai tombol untuk navigasi utamanya. Perangkat ini kalau untuk zaman sekarang memang kelihatan cupu ya, tapi kalau dulu saya rasa ini udah wah banget. Kerasa canggih dan orang-orang tertentu aja kali yang punya. Dan walaupun sekarang udah banyak keterbatasan, tapi saya yakin Palm OS juga ikut andil dalam perkembangan sistem operasi mobile yang ada saat ini. Jadi teknologi zaman dulu itu jangan dilupain atau disepelin juga ya. Oke, jadi itulah PDA Palm TX dengan kondisi yang masih baru. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Yo, halo.
Kali ini ada handphone Nokia jadul tapi versi jaringan CDMA, yaitu Nokia 1508i. Nah, jadi baru kali ini saya cobain handphone CDMA tapi dari merek Nokia, karena sebelum-sebelumnya kan dari merek lokal atau Cina gitu. Handphone ini saya beli lewat toko Pak Edi dengan harga 100.000. Terus kata yang jual ini kondisinya masih baru, original dan bukan refurbish katanya. Tapi kalau lihat dari boxnya sih kurang meyakinkan ya. Tapi kalau emang beneran baru jadi dapat fosil lagi nih. Ya udahlah, langsung aja di unboxing. Di dalamnya pertama ada unit handphonenya, ditaruh dulu. Terus ada kartu garansinya dari Nokia Indonesia. Berarti ini unit resmi lah ya. Dapat kabel data yang udah micro USB nih. Waduh, ini luntur gitu ya warnanya. Dapat charger yang udah nyambung sama kabelnya, micro USB ya, dan outputnya 5 volt 0,55 ampere. Terus dapat headset. Waduh, ini kayaknya penutupnya gitu udah rapuh ya, saking lamanya nih. Model headsetnya kayak gini. Lah, kok cuma satu? Jadi inget handphone batu bata iCherry C107 ya, yang headsetnya cuma satu kayak gini. Terus ada baterainya dengan tipe BL4C dengan kapasitas 860 mAh. Dan ada buku panduan penggunaannya yang lumayan tebel nih. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah yang ada di dalam box dari Nokia 1508i CDMA. Lanjut, cek unitnya. Nah, untuk penampakan handphonenya kayak gini, dapatnya yang warna hitam ya. Dan kalau dilihat-lihat emang mulus sih, bukan kayak bekas pemakaian gitu. Terus masih ada plastiknya nih, seperti biasa, dikletek aja. Di bagian depannya ini ada layar 1,5 inch. Di atasnya ada tulisan Nokia, earpiece, dan bawahnya ini ada keypad alphanumerik. Di sisi kanannya ada lubang speaker, sisi bawahnya ada buat buka back cover dan mikrofon. Kalau di sisi kirinya ada lubang jack audio sama micro USB. Ini sekelas handphone jadul Nokia yang model kayak gini, pakai micro USB udah kerasa oke ya. Terus di sisi atasnya ini cuma ada lubang buat gantungan gitu. Untuk bagian belakangnya di sini agak polos ya, cuma ada tulisan Nokia. Untuk bahannya ini pakai plastik yang finishingnya doff, tapi kalau yang saya rasa ini bukan kayak Nokia biasanya gitu, plastiknya kerasa cukup tipis. Coba buka back covernya. Di sini ada slot buat kartunya yang ukurannya mini, dan ada keterangan model 1508i dengan tipe RM430. Dan ini masih made in China ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Nggak nyala nih. Baterainya kosong banget kali ya, karena belum pernah dipakai. Ya udah deh, di-charge dulu nih. A few moments later. Nah, ini udah saya charge lumayan lama ya, tapi tetap nggak bisa nyala. Mungkin baterainya kali ya yang udah lama kosong, atau gimana dah. Jadi saya coba pakai baterai yang lain, dengan tipe yang sama ya. Oke, coba dinyalain lagi, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Waduh, disuruh masukin kartunya nih. Ya, tipikal handphone jadul sih, kalau nggak pakai kartu itu nggak bisa masuk ke menu. Tapi handphone ini nggak sembarangan bisa pakai kartu zaman sekarang ya, karena handphone ini CDMA, jadi pakai kartu yang jaringannya CDMA juga, yang lama-lama lah. Untungnya saya masih punya nih kartu Asia, bekas review handphone Asia waktu itu. Jadi coba aja deh. Yes, bisa! Dan inilah tampilan awal dari Nokia 1508i. Tapi ini kok layarnya keunguan gitu ya? Waduh, apalagi nih? Ya mungkin ini gara-gara kemakan usia juga kah? Soalnya lihat dari boxnya dan gambar-gambar di internet, handphone ini tuh layarnya udah berwarna loh. Ya udahlah, masih bisa kok, bisa. Ini kelihatan dikit ya. Nokia 1508i merupakan handphone entry level atau memang handphone murah yang dirilis sekitar tahun 2008. Dan karena ini handphone murah, pastinya nggak banyak fitur-fiturnya. Tapi kerennya, handphone ini bisa dihubungkan ke PC pakai kabel data micro USB-nya buat sinkronisasi pakai Nokia PC Suite. Atau ada juga info kalau handphone ini tuh bisa dijadikan modem, walau cuma sebatas 2G aja. Ya udah keren sih waktu itu. Handphone ini berjalan di jaringan CDMA dan memang menyasar banyak pengguna yang nyari handphone Nokia harga terjangkau. Oh iya, untuk harganya sendiri, handphone ini waktu itu sekitar Rp500.000.
Dan kalau dilihat dari boxnya, ini ada bundling gitu ya dari operator smart. Ada bonus pulsa 360.000 katanya. Wow. Untuk tampilan utamanya kayak gini, jaringannya ini mencari dan sinyalnya lenyap entah kemana. Karena ya jaringan CDMA dan operator yang dipakai ini juga udah nggak ada ya. Jadi mau dicari sampai kapanpun ya nggak bakal ketemu sih. Bikin handphonenya anget aja nih. Untuk icon menunya ini model grid, udah kayak handphone Nokia yang agak modern lah. Dan secara fitur dasarnya ya kayak fitur phone Nokia yang biasanya, ada kontak dan log buat panggilan, tentunya bisa buat SMS juga. Nah, keypadnya ini emang lembut gitu, tapi terlalu mepet dan agak keras ternyata dipencetnya. Terus walaupun ini termasuk handphone murah, tapi udah ada fitur galeri. Ya masih terbatas juga sih, cuma bisa lihat gambar, dengerin ringtone MIDI, sama rekaman suara aja yang terbatas cuma 3 menit. By the way, untuk memorinya ini bebasnya sekitar 1,2 MB aja. Terus untuk fitur medianya, di sini ada perekam suara sama radio. Dimana untuk pakai radionya, ini harus colok headset ya. Pakai headset yang cuma satu ini. Ya, kalaupun nggak mau denger lewat headset juga masih bisa kok lewat speaker handphonenya. Persembahkan PRSSNI Banten, suarakan. Terus ada agenda atau fitur-fitur lainnya, kayak jam alarm, kalender, kalkulator, timer, dan jam dunia. Untuk permainannya juga ada, cuma agak aneh sih. Kok tumben-tumbenan handphone Nokia model kayak begini nggak ada game ularnya? Ini cuma ada game pertanian yang kayak Tetris tapi nyamain objeknya gitu. Dan nggak kelihatan ya. Sama game balap mobil yang begini aja sih. Nggak rame ya? Oh iya, gamenya ini nggak bisa ditambah lagi ya. Soalnya handphone ini nggak support Java. Terus walaupun handphone ini bisa jadi modem, tapi nggak ada fitur internet atau browser gitu di handphonenya. Hadeh. Sebenarnya handphone Nokia yang CDMA atau GSM ya sama secara penggunaan mah. Cuma emang dari operator jaringannya aja lah yang disesuaikan. Terus biasanya harga handphonenya lebih murah. Dan dari segi kualitasnya agak dikurangin gitu ya kalau menurut saya. Dan kenapa nggak ada game ularnya nih? Tapi setidaknya dulu handphone CDMA bisa jadi alternatif yang mau pakai handphone bermerek tapi dengan budget yang lebih pas-pasan. Oke, jadi itulah handphone Nokia versi CDMA, yaitu Nokia 1508i yang agak kurang hoki sih saya dapetnya. Tapi ya udahlah, silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.